Terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku di Elvi Story, waktunya bercerita. Kali ini aku akan menceritakan sejarah awal mula orang Jawa ini bisa dibawa ke Suriname. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk dukung channel ini. Orang Jawa Suriname, disingkat Jawa Suriname, adalah suku Jawa yang berada di Suriname sejak abad ke-19, di mana angkatan pertama ini dibawa oleh kolonis Belanda dari Indonesia. Sebagian keturunan mereka ada yang tinggal di Belanda sampai sekarang, ada beberapa di antara mereka ini tetap menggunakan bahasa Jawa. Jauh sebelum pemerintah Republik Indonesia ini mengirimkan tenaga kerja Indonesia atau TKI ke luar negeri, pemerintah kerajaan Belanda sejak tahun 1890 sampai dengan 1939 telah mengirimkan 32.950 orang tenaga kerja asal Pulau Jawa ke Suriname. Kedudukan Suriname dari Indonesia pada waktu itu adalah sama-sama negara jajahan di bawah pemerintahan kerajaan Belanda. Maksud dan tujuan pengiriman tenaga kerja itu adalah untuk menambah kekurangan tenaga kerja di beberapa perkebunan yang ada di Suriname. Kekurangan tenaga kerja itu sendiri adalah akibat dihapus dan dibebaskan sistem perbudakan pada tanggal 1 Juli 1863. Dampaknya, banyak perkebunan tidak terurus sehingga terlantar. Perekonomian Suriname yang semula tergantung dari hasil perkebunan turun drastis. Pertimbangan lain dari pemerintah kerajaan Belanda mengirimkan tenaga kerja ini ke Suriname saat itu adalah karena rendahnya perekonomian penduduk di Pulau Jawa yang disebabkan oleh bencana alam meletusnya gunung berapi dan padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa. Sebenarnya bukan alasan kelebihan penduduk yang menjadi alasan untuk beremigrasi ke Suriname, melainkan kemelaratan yang diderita penduduk di daerah Jawa dan kepentingan pihak pemilik perkebunan-perkebunan di Suriname. Oleh karena itu, maka kebanyakan para tenaga kerja itu berasal dari Jawa Tengah, ada juga dari Jawa Timur yang paling sedikit dari Jawa Barat. Gelombang pertama pengiriman tenaga kerja itu diberangkatkan dari Batavia atau Jakarta pada tanggal 21 Mei 1890 dengan menggunakan kapal SS Koningin Ima. Setelah singgah di negeri Belanda, akhirnya kapal tiba di Suriname pada tanggal 9 Agustus 1890. Oleh sebagian masyarakat Indonesia, baik yang sekarang masih tinggal di Suriname maupun yang tinggal di negeri Belanda, selalu mengenang dan memperingati tanggal 9 Agustus sebagai suatu tanggal yang sangat bersejarah. Tenaga kerja gelombang pertama ini sebanyak 90 orang ini terdiri dari 61 orang pria, 31 orang wanita, dan 2 orang anak ditempatkan di perkebunan tebu dan pabrik gula di Maretbrug. Tenaga kerja gelombang kedua sebanyak 582 orang tiba di Suriname ini pada tanggal 16 Juni 1894 dengan kapal SS Woolworths. Karena muatan kapal kedua ini melebihi kapasitas, menyebabkan kapal ini tidak memenuhi syarat sebagai kapal angkut personil. Akibatnya 64 orang penumpang kapal meninggal dunia dan 80 orang harus dirawat di rumah sakit setelah kapal tiba di pelabuhan Paramaribo, Suriname. Kejadian yang menyedihkan ini tidak ada tanggapan dari pemerintah Belanda, bahkan begitu saja dilupakan, bahwa yang meninggal itu hanya para pekerja miskin, sehingga tidak perlu ada tindakan apa-apa. Meskipun demikian, pengiriman tenaga kerja ini berjalan terus sepanjang tahun, sampai dengan pengiriman terakhir sebanyak 990 orang yang tiba di Suriname pada tanggal 13 Desember 1939. Ternyata program pengiriman tenaga kerja ke Suriname ini telah mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Atas dasar itu, maka pada bulan November 1905, pemerintah kerajaan Belanda ini memindahkan 155 kepala keluarga. Pada waktu itu di Suriname ini sudah ada tenaga kerja yaitu orang Kreole asal Afrika yang dibawa ke Suriname pada awal abad ke-16 sebagai budak belian. Kemudian datang orang-orang Tionghoa yang dibawa ke Suriname pada tahun 1853 dan orang-orang Hindustan asal Kalkutta, India yang tiba di Suriname pada tanggal 4 Juni 1873. Orang-orang Kreole asal Afrika yang tidak tahan bekerja sebagai budak, banyak yang melarikan diri ke dalam hutan, sehingga ada sebutan Kreole kota dan Kreole hutan. Semula Kreole hutan ini disebut Joka, tetapi sekarang mereka telah menamakan diri suku Maroon, dan jumlahnya ini menempati urutan nomor 3 setelah orang-orang Kreole dan Hindustan. Sampai dengan tahun 1930, para TKI itu dipekerjakan di perkebunan tebu, coklat, kopi, dan pertambangan. Setelah mereka bekerja sebagai buruh merdeka, tetapi faktanya mereka ini masih harus bekerja dengan syarat-syarat dan ketentuan yang luar biasa. Gaji yang diterima oleh pekerja laki-laki usia 16 tahun sebesar 60 sen sehari dan pekerja wanita usia di atas 10 tahun sebesar 40 sen sehari.
Berdasarkan perjanjian awal, para tenaga kerja itu harus bekerja kontrak selama 5 tahun. Dengan ketentuan mereka harus bekerja selama 6 hari dalam 1 minggu. Setiap hari mereka ini harus bekerja selama 8 jam di perkebunan atau 10 jam di pabrik. Setelah masa kontrak berakhir, mereka ini diberi hak untuk pulang ke Indonesia dan dibiayai oleh pemerintahan Belanda. Pada tahun 1947, terjadi gelombang repatriasi sekitar 700 orang untuk pulang ke Indonesia dengan menggunakan kapal Tabian. Beberapa warga Indonesia ini memilih tetap tinggal di Suriname walaupun hubungan kerja kontrak dengan para pemilik perkebunan ini sudah berakhir. Mereka yang memilih tetap tinggal di Suriname dan tidak ingin pulang ke Indonesia memperoleh pembagian sebidang tanah garapan serta menerima penggantian uang sebesar 100 gulden Suriname per orang. Pada masa kejayaan perkebunan tebu mulai merosot, banyak pekerja Indonesia ini beralih profesi sebagai pekerja pertambangan. Akibatnya, beberapa daerah yang semula dikenal sebagai distrik orang-orang Jawa yang bertani dan bercocok tanam semakin berkurang jumlahnya. Menjelang kemerdekaan Suriname pada tahun 1975, telah terjadi eksodus secara besar-besaran. Sekitar 150 orang Indonesia pindah ke Guyana, Prancis, sebuah negara jajahan Prancis yang lokasinya ini tepat di sebelah timur Suriname. Hal ini disebabkan oleh penindasan politis yang dilakukan oleh golongan Kreole dan ketenggangan hubungan antar etnis sejak kampanye pemilihan umum tahun 1973. Itulah sebabnya sejak tahun 1975 sampai sekarang, lebih dari 25 orang Indonesia suku Jawa asal Suriname telah tinggal menetap di negeri Belanda, di Guyana, Prancis, dan di daerah lain sekitar Suriname. Meskipun orang-orang Indonesia ini telah lebih dari 100 tahun tinggal di Suriname, kenyataannya mereka ini masih memiliki adat kebiasaan seperti di Pulau Jawa. Antara lain masih ditemukan pesta tayupan, wayang kulit, wayang orang, ludruk, tarian jaran kepang, dan lain-lain. Di distrik tertentu, sebagian besar penduduk orang-orang Indonesia ini, suasana Jawa masih terasa sangat kental. Sayangnya bahasa Indonesia belum dimengerti karena memang belum diajarkan secara intensif. Banyak di antara mereka yang masih suka berkunjung ke Indonesia untuk bertemu sanak saudaranya maupun keperluan lainnya. Bahkan sudah ada hubungan dagang antara Suriname dengan Indonesia walaupun sifatnya masih kecil-kecilan. Beberapa mahasiswa yang notabene orang Indonesia asal Suriname ada juga yang belajar di Indonesia. Itu tadi sejarah awal mula orang Indonesia suku Jawa yang ada di Suriname. Walaupun mereka ini sudah tinggal cukup lama di Suriname, tapi mereka tidak melupakan tradisi budaya Indonesia yang sudah melekat pada diri mereka. Terima kasih yang sudah menonton, cukup sekian videonya. Silahkan klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tahu video terbaru aku. Lalu komen di bawah atau berikan saran untuk video selanjutnya. See you next video!